Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ramadan dengan NPM 2310243 dari kelas F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas perbandingan hukum tentang sistem sipil law. Nah, pertama-tama, apa itu sistem hukum sipil law? Sipil law atau hukum sipil atau Eropa kontinental adalah sistem hukum yang didasarkan pada kodifikasi atau undang-undang tertulis sebagai sumber hukum utamanya. Sistem ini berasal dari tradisi hukum Romawi dan berkembang di Eropa, terutama di Perancis, Jerman, Italia, Belanda, dan Spanyol. Banyak negara di dunia termasuk Indonesia menganut sistem hukum ini karena pengaruh kolonial Belanda. Selanjutnya, akar sejarah dari sipil law. Nomor 1, hukum Romawi atau Roman Law. Dasar awal sistem hukum tertulis yang disusun dalam Corpus Juris Civilis oleh Kaisar Justinianus pada abad ke-6 Masehi. Yang kedua, hukum gereja atau Canon Law, memberi pengaruh besar terhadap moral dan hukum perdata. Yang ketiga, kodifikasi modern. Code Civil Law atau Perancis pada 1804 dan Bürgerliches Gesetzbuch atau BGB Jerman 1900. Nah, nomor 4, penyebaran global melalui penjajahan dan pengaruh Eropa. Sistem ini diterapkan di banyak negara termasuk Indonesia. Nah, ciri-ciri utama dari sipil law sebagai berikut. Sumber hukum utamanya adalah undang-undang atau kodifikasi. Hakim berperan sebagai pelaksana hukum, bukan pembuat hukum. Putusan hakim tidak mengikat bagi perkara lain, atau tidak ada hasis ter decisis. Nah, sistem hukumnya bersifat sistematis dan tertulis. Pembagian hukum privat dan publik sangat jelas. Nah, berikutnya ada sumber-sumber hukum sipil law. Yang pertama dari undang-undang legislation, sumber hukum tertingginya. Kedua, kebiasaan atau custom, sebagai berlaku bila tidak ada aturan tertulis. Yang ketiga, jurisprudensi atau court decision, yang berfungsi sebagai pelengkap bukan sumber utama. Yang keempat, yaitu doktrin atau pendapat para ahli hukum yang dijadikan referensi dalam menafsirkan hukum. Struktur dan lembaga dalam sipil law. Nah, lembaga legislatif yaitu berperan membentuk undang-undang, lembaga eksekutif berperan melaksanakan undang-undang, lembaga yudikatif menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan undang-undang. Nah, yang terakhir, hakim di sipil law harus mengacu pada undang-undang dan tidak bebas menciptakan hukum baru. Nah, di sini ada contoh negara penganut sipil law. Nah, yang pertama yang ada di Eropa yaitu Perancis, Jerman, Belanda, Italia, serta Spanyol. Nah, yang kedua di Asia. Yang pertama Indonesia, ya, negara kita. Terus Jepang, Korea Selatan, dan Thailand. Nah, yang ketiga yaitu di Amerika Latin seperti Meksiko, Brasil, dan Argentina. Penerapan sipil law di Indonesia. Indonesia mewarisi sistem hukum Eropa kontinental sejak masa kolonial. Nah, yang kedua ditandai dengan adanya kodifikasi hukum seperti KUH Perdata atau BW. Kedua, KUHP, Wetboek van Strafrecht. Ketiga, KUHAP. Yang keempat, KUHD atau Wetboek van Koophandel. Namun, Indonesia juga mengadopsi unsur sipil law dan hukum adat dalam beberapa aspek. Nah, di sini juga ada perbandingan sipil law dengan common law. Nah, di sini saya membuat tabelnya untuk perbedaan-perbedaannya dari aspeknya, yaitu sumber hukum utama dari sipil law dari undang-undang. Sedangkan kalau common law yaitu dari putusan hakim. Nah, peran hakimnya pada sipil law yaitu pelaksanaan hukum, sedangkan dari common law untuk membuat hukum melalui putusan.
sifat hukumnya dari civil law yaitu kodifikasi atau sistematis, sedangkan common law fleksibel berdasarkan kasusnya. Nah, aspek dari contoh negara dari civil law yaitu seperti Indonesia, Perancis, dan Jerman, sedangkan untuk common law contohnya Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Nah, di sini juga ada kelebihan sistem dari civil law. Yang pertama, kepastian hukumnya tinggi karena peraturannya tertulis. Yang kedua, lebih mudah diakses dan dipelajari. Yang ketiga, cocok untuk negara dengan pemerintahan terpusat. Nah, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan hakim. Nah, di mana ada kelebihan pasti ada kelemahannya. Nah, di sini kelemahannya dari sistem civil law yang pertama, kurang fleksibel terhadap perkembangan sosial. Kedua, legislasi yang sangat lambat dalam menyesuaikan perubahan. Kadang hukum tertulis tidak mencerminkan keadilan yang substantif. Nah, terakhir, hakim sulit menyesuaikan hukum dengan kondisi konkret. Kesimpulan dari sistem hukum civil law yaitu sistem hukum civil law menekankan hukum tertulis dan kodifikasi sebagai sumber utama dan memberikan kepastian hukum, namun memerlukan pembaruan berkala agar tetap relevan serta Indonesia termasuk negara dengan sistem hukum campuran, tetapi dasar utamanya tetap civil law. Nah, dari semua materi yang saya buat, saya mengambil referensi dari yang pertama Lawrence M. Friedman, Legal System of the World. Yang kedua, Surjono Sukanto, yaitu pada buku Pengantar Penelitian Hukum. Yang ketiga, Satjipto Raharjo, buku Ilmu Hukumnya. Keempat, saya juga mengambil dari KUH Perdata, KUHP, dan KUHAP. Yang kelima, ditambah lagi dengan website Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.